Gua bisa ngode Kalpana di Pasar Pramuka sih. Tahu gitu gue jadi supir dah kata. Nenek-nenek masukin ke dalam tas pinggang tuh apa? Hah? Selamat datang. Selamat datang semuanya di Lugas season kedua. Lugas lucu gak sih? Ya. Selamat bergabung juga penonton yang ada di rumah ataupun di mana saja kalian berada. Ketemu lagi dengan host tetap kalian. Kemarin ada host magang, udah kita cek penilaiannya. Terlalu gitulah pokoknya. Nah, hari ini seperti biasa kita sudah memasuki babak atau minggu yang ketujuh. Oh, keempat, minggu keempat dari 7 peserta. Ya, sebelum kita memulai, saya akan memanggil 7 peserta yang tersisa, yang nantinya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah 20 juta rupiah. Ini semakin sengit ya persaingannya ya, karena ini kan Lugas season Lugas season 1 ini sengit banget persaingannya. Kemarin kan pilot. Beda lah. Sorry, kualitas. Sorry. Tuh lihat juara satunya tuh. Tapi sejak juara Ade nggak sendiri, sekarang sudah ada istri tercinta di samping. Katanya dulu mereka nih berdua ngedate-nya agak unik dan hemat. Cuman nongkrong di depan SD, terus ditraktir buat itu narik mainan SD tuh. Nah, yang dicabut tuh. Nah, pas Ade narik dapetnya Pocitra. Iya. Aku gitu. Sebelum kita mulai, kita akan panggil dulu 7 peserta yang akan bertanding. Yang pertama itu ada, silakan maju ke depan, ada Torek, Alwe, Ripai, Irgi, Noval, Rizky serta Firza. Silakan. Inilah mereka 7 peserta Lugas season 2. Kita akan, saya mana? Saya di sini. Saya di sini. Sorry. Udah siap tampil? Siap. Kalau bentar, kenapa tuh? Siap. Wow, kuli army ya. Kuli army. Loh, kamu? Siap. Kamu? Siap. Nah, itu dia. Tadi gue bilang berapa? 7 kan? 7, gue hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Dan sebelum itulah dia ke-7 peserta, kita kirim doa agar mereka semua bisa lolos. Tapi jangan semua, kalau semua ntar syutingnya ngulang lagi ya. Yang harus ada satu yang pulang. Capek syuting mulu, capek. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan dewan juri pada hari ini. Yang pertama, ini adalah seorang konten kreator yang terkenal dengan sombong amat. Nah, itu dia. Ini dia Bang Mandra. Sorry, maksudnya ini dia Inyong. Tuh Inyong. Berikutnya ini lagi rame karena ada hubungan dengan kasus korupsi. Kalian tahu ada biduan dangdut
yang ternyata dapat uang, salah satu mantan menteri. Ya judulnya tuh ada biduan SYL. Tahu? Nah kalau ini biduan SIAL. Tepuk tangan buat Diki Dive. Berikutnya nih juri yang ini ngikutin gua mulu bajunya ya. Dia episode 1 warnanya biru sama ini hijau. Kita emang sehati. Karena juga gua punya motor yang sama orang ini. Itu motornya udah di launching di Kemang Village waktu itu. Kita habis restorasi waktu itu motornya. Itu motor gue yang di rumah dia sebenarnya, motor gua. Bukan punya istrinya, punya saya itu. Tepuk tangan buat Wendy Cagur. Sehat semua, Inyong sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Biduan? Ini mati, dong. mati. Nyalain. Masih mati. Masih. Belum dionin. Alhamdulillah sehat. Najis gimana kabarnya, Nak? Sehat. Saya di sini mau renang. Mau renang? Enggak, renang sama anak. Renang Karena gaya emang- apa? Yang nggak jadi? Gaya apa tuh? Gak yakin. Renang apa yang makan? Renang gaya apa yang akhirnya makan? Apa tuh? Gayatri. Rumah makan tuh ada. Rumah makan Gayatri. Rumah makan Gayatri. Nggak tahu ya rumah makan lo. Tapi tahu kan ikan bakar Cianjur? Nah jadi Nggak usah. Oh. Nanti ya. Bapak Wendy Cagur gimana kabar sehat? Sehat alhamdulillah Jis. Gue lagi pusing mikirin permintaan anak gue yang laki. Kenapa dia? Kemarin gue jalan ke mall sama dia. Berdua boys time lah. Oke. Terus gue tanyakan, "Nak, kamu mau beli apa?" Gak usah, kata dia gitu. Iya, ini hari kamu beli apa? Oke. Gimana kalau kita beli mobil? Kata dia begitu. Beli mobil. Tiba-tiba aja di mall. Oke. Gue pikir kan ya udah bercanda lah ya. Kita makan. Gue tanya lagi, udah malam tuh. Ayo, mau pulang apa mau lanjut keliling? Terserah ya. It's your day. Kamu yang tentuin. Ya. Kamu mau beli apa? Mobil kayaknya seru ya gitu. Masih. Serius 2 kali. 2 kali. Ini kejadian bener ya, gue nggak ngarang. Udah set, akhirnya kita keliling. Gue lupain itu gitu. Ya. Pulanglah kita akhirnya. Pulang ke rumah. Pas banget nyampe depan gerbang. Ya. Belum masuk mobil gue. Si Kauki nanya anak gue, nyampenya kapan ya ayah? Apaan? Mobil kita. Allahu Akbar. Jadi gue sekarang lagi berusaha gimana caranya untuk mewujudkan mimpi anak tertua gue, Uying, untuk bisa. Ya karena feeling gue sih itu sebenarnya permintaan Uying lewat Kauki. Gitu. Uying bukan minta meja pingpong. Dia lebih cenderung gampang deh meja pingpong. Sehat lah pokoknya lah. Nggak harus yang butterfly lagi kan, biasa aja boleh. Jadi Kauki lagi minta mobil. Iya, dia sih gitu. Kayaknya enggak lah. Nah. Kalau Jepang tuh Rabu ya gitu. Apa? Apaan? Jepang. Oh sih. Apa? Bukan kalau misalkan dapat ya gimana pun udah. Apaan? Buat apa? Aji suka nggak fokus. Gimana ini? Aduh, liburnya suka nggak fokus. Lu suka nggak jelas. Suka nggak fokus. Tapi itu dia, tepuk tangan buat Wendy Cagur. Anaknya lagi minta mobil. Nah, teman-teman, siapa di sini yang mau mobil? Mau kerja. Langsung aja ini dia komika peserta pertama yang akan tampil di babak keempat ini. Tepuk tangan meriah untuk komika dari Depok, Noval Tiada Tara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya penyakit ya. Kenalin, nama gue Noval, gue penemu jarum suntik. Kalau ngomongin soal penyakit, menurut gue penyakit orang miskin itu ringan-ringan.
cuman bikin malu. Contohnya apa? Bisulan, cantengan, jelek. Jelek penyakit bukan sih? Soalnya gue kira virusnya kayak gitu penyakitan anjir. Makanya gue jauhin, takut ketularan. Dan menurut gue penyakit orang kaya itu mematikan. Cuman keren. Kayak mohon maaf nih, misalnya nih ya, Om Wendy kena penyakit jantung, cocok. Ditambah diabetes sama kolesterol juga masih pantas. Tapi bayangin orang kayak Om Wendy nih, artis papan atas, komedian ternama, orang kaya, tulang punggung komedi Indonesia, komedian favorit 2 tahun berturut-turut di Indonesia, kena penyakit panuan. Kagak pantas anjir, kagak pantas. Kayak misalnya lagi di circle artis gitu ngobrolin penyakit, Raffi Ahmad datang itu ngeluh kan, aduh gua habis dari Singapura nih cek kolesterol. Wendy Cakur datang, lu dari mana Wen? Gua habis COD Kalpana di Pasar Pramuka. COD Kalpana kan, COD Kalpana. Dan biasanya penyakit orang kaya, kalau yang menderita penyakit orang yang diderita orang miskin, itu namanya jadi berubah. Kayak contohnya nih, muka lu kan kayak tukang donat ya kan. Lu di sini ketawa ngakak-ngakak ya kan, ketawa ngakak kocok. Lu tiba-tiba pulang, istri lu lagi tidur sama tukang bambu ya kan. Lu kaget, megangin dada kan, set, terus meninggal. Itu sebenarnya serangan jantung. Cuman karena lu tukang donat, tetangga lu nyebutnya angin duduk. Karena nggak pantas, masa tukang donat serangan jantung. Kalau lu manajer Jeko pantas lu serangan jantung aja. Dan biasanya orang kaya tuh kalau misalnya sakit penanganannya tepat. Kayak misalnya lumpuh atau mohon maaf sama keluarganya dibeliin kursi roda. Sumpah demi Allah, gue pernah ngeliat di stasiun Citayam orang bukannya pakai kursi roda, pakai apa? Pakai skateboard anjing. Teriak-teriak, saya Tony Hawk, saya Tony Hawk, saya Tony Hawk, saya Tony Hawk, saya Tony Hawk. Lu. Dan biasanya orang miskin kalau sakit itu kalau belum parah banget nggak mau dibawa ke dokter. Alasannya apa? Alasannya biaya. Sumpah, ada teman gua, dia kena penyakit kaki gajah. Kakinya udah gede banget bang. Gua suruh berobat gitu. Rai, ayo berobat, kaki gajah lu udah parah banget. Enggak gua udah ngecek. Cek kesehatan, cek kodam. Kodam gua ada Rai, gua tete. Ya udah akhirnya gue tinggal. Sebulan kemudian dia nelpon, Val, kayaknya lu harus nganterin gue ke rumah sakit deh. Kaki gajah gue udah parah banget itu. Akhirnya gue samperin tuh ke rumah dia. Pas gue samperin beneran, kakinya udah gede banget, kupingnya juga udah lebar, mukanya numbuh belalai, udah jadi gajah utuh. Di punggungnya ada orang Thailand naik 2. Terasil Dangda sama Jirayut. Karena gue kasihan akhirnya gue bawa aja tuh ke Waikambas. Udah jadi gajah utuh ngapain ya kan. Dan gue kerja di pet shop gitu. Gara-gara gue kerja di pet shop gue jadi tahu ternyata kucing juga ada penyakit flu. Dan biasanya kucing yang kena penyakit flu itu pas datang udah kelihatan. Dia datang lemes, hidungnya meler sama pakai kalung flosa. Itu udah pasti kucing flu. Udah pasti tuh kucing flu. Kalau dia datang pakai kalung emas itu namanya kucing pamer. Tapi cat lover emang memperlakukan kucing-kucing yang sakit tuh kayak manusia gitu. Sumpah gue pernah lagi jaga pet shop, ada bapak-bapak datang bawa kucingnya yang lagi hamil buat di USG. Maksud gue seurgent apa kucing hamil di USG ya kan? Ada gue tanya, Pak kenapa kucingnya di USG? Saya pengen tahu aja mas, dia kan lagi hamil, gue pengen tahu dalamnya apaan. Pak, yang namanya kucing hamil di USG pasti dalamnya kucing itu. Bukan begitu mas, masalahnya 3 bulan yang lalu kucing saya dia bebek. Gua Nopal, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Noval. Noval ini adalah generasi kedua komika dari stand up Indo Bekasi. Ya.
Lu Bekasi kan? Bekasi. Ada Bondir Depok. Bekasi. Bekasi ini gue gampar ya. Mana. Dia punya nama Bekasi, namanya tuh bukan Noval Tedatara, itu kurang Bekasi. Namanya Noval Duile. Noval Duile. Kenapa? Tapi ngomong-ngomong soal penyakit pano. Nah, kalau teman-teman ada yang punya pano, biar keren jangan bilang panoan. Bilang ini tato gambar emping. Bagus. Lebar tapi emping yang digeprek itu. Kita akan dengar dulu komentar dari perwakilan Timnas Voli Putri. Diki Divi, silakan. Halo Nova. Halo Mae. Boleh minta tepuk tangan buat Nopal dong buat komika pembuka. Keren banget. Memang stand up Indo Depok itu terkenal dengan komedi aliran hitamnya, betul kan? Bekasi Mas, Bekasi. Oh iya Bekasi. Kedua lah ya. Namanya dia Depok ya. Aku sih sangat tertarik dengan beat kamu itu yang ini orang gue teriak-teriak Tony Hawk. Kenapa sih dia buang-buang waktu untuk teriak-teriak Tony Hawk? Saya Tony Hawk. Terus penyakit kaki gajah, ya gajahnya lama-lama gede, terus atasnya ada jirayut. Itu mulai pagi-pagi ini pusing. Itu jirayut segmen 1, segmen 2 Ramzi di sini. Kalau nggak begini bukan Depok, jadi kayak berasa DNA Ari rantainya tuh berasa banget gitu kan di sini kan. Tapi overall the best Noval, pertahankan nih Noval banget. Mudah-mudahan lu bisa bertahan sampai akhir ya. Boleh tepuk tangan buat Noval. Terima kasih Bang Diki. Fakta unik aja boleh? Fakta unik. Oke, Pak Ajis boleh diangkat belakang bajunya ada di sebelah kiri. Sebelah sini ya? Iya, diangkat belakang. dikit. Oke, saya angkat. Kecil sih dia. Ada tato Rano Karno, betul. Ngepers ya, ngepers. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, itu dia. Terima kasih Najis. Tato apa tadi? Rano Karno. Itu di sebelah sini ya? Iya. Sebelah kanan Karnos Film. Emang judul. Iya, betul. Biasa kalau lagi ada film sini anak Betawi Karnosnya keluar tuh, Karnos Film. Nah, itu dia. Harus dari pakai Jimmy Jeep. Iya. Anak Betawi gitu. Harus gitu pakai sini sih pakai Jimmy Jeep. Ada lagi? Makan ayam goreng KFC. Ini dia. Iya. Kalau nggak beli helm. Anak Betawi. Apa Iya. tuh? Naik motor kenceng. Apa tuh? KTM. Nah, itu motor gue yang sama sama Wendy. Enggak, itu Ada. motor bini gua anjing. Ya Raya gara-gara sama baju sama motor ya. Ternyata baju doang yang sama. Motor enggak ya. Lu sehat, Pal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Komentar berikutnya silakan. Wendy Cagur. Tepuk tangan buat Ajis. Buat Noval, lu ngebuka hari ini dengan sangat luar biasa sekali. Dan ketika lu ngebahas bahwa seorang Wendy Cagur nggak pantas punya penyakit panu, fun fact-nya adalah gua kecilnya panuan. Kecilnya panuan. Tapi alhamdulillah waktu itu gue bahkan dibilang teman-teman gue tuh kalau ketemu gue kayak ada kode kayak 3-0 gitu. 3-0. Apa itu? Maksudnya Wendy punya 3 pano. 3 pano. Itu menurut gue bentuk bulian buat gue pada saat itu. Wah, kita balikin yuk, nggak bener nih. Udah lama. Tapi ya hidup berubah. Betul. Alhamdulillah gue berkarir, gue bisa menjaga diri, gue skincare. Sekarang panu gue udah 7. Alhamdulillah. Nambah Wendy. Ya. Nggak berkurang malah nambah. Nggak, karena menurut gue prestasi itu Prestasi ya? Iya, ketimbang nah gue lebih memilih gue panuan daripada gue jantungan. Iya, bener. Karena kalau jantung lu 7 tuh Pak nantinya. Enggak semua harus 7. Nggak semua harus 7. Iya. Karena fun fact-nya lagi, Ya. orang tuh susah ngebedain. Hah? Ketika kita punya serangan ngerasa sakit di dada sebelah kiri itu, kalau nggak jantung, jantung. ada 3 nih pilihan. Kalau nggak jantung, asam lambung, atau enggak ditinggal lagi sayang-sayangnya.
Vicky, ngapain Vicky? Saya ditinggal. Saya ditinggal, Bang. Ditinggal. Jadi menurut gua kalau misalkan Rabu, oke, nggak ada masalah. Apaan? Gak ada ya Rabu apa? Tiba-tiba Rabu. 2 kali dia kayak gini nih. Ketiga kali kita ambil AC-nya. Nggak ngaruh ternyata. Ayo. Oke, Itu dia dari Wendy Cagur. Semoga bertahan. Terima kasih Pak Wendy Cagur. Terima kasih Bang Edi. Noval, silakan kembali ke tempat tunggunya. Tepuk tangan sekali lagi buat Noval. Dan sorry saya lupa tadi informasi, memang betul buat minggu ini temanya adalah penyakit. Kenapa kita ngambil tema penyakit? Karena peserta berikutnya itu adalah alasan kita ngambil tema penyakit untuk tribute ke dia. Oke, langsung aja ini. Peserta berikutnya seorang pembohong abad ini, manusia berjuta pengalaman. Tepuk tangan untuk Firza Logika. Sebelum mulai sorry, Po Citra keluar aja, dah ganggu dah kayaknya. Kelihatan kan? Oh. Kelihatan gak apa-apa. Nggak kelihatan, nggak apa-apa Bajis nggak apa-apa, Oh, nggak kelihatan sorry. soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, badan gue agak sakit pegal-pegal teman-teman. Soalnya gue kesini digendong petani belimbing bang. Situ ada depan tadi. Mana gue dimasukin ranjang gue, ke ranjang itu. Banyak belimbingnya, banyak semut lagi. Tapi tema penyakit itu termasuk ke pengalaman gue 918. Ada. Menurut gue ada 2 penyakit yang bisa ngebubarin tongkrongan. Yang pertama itu klepto, suka maling. Itu ngebubarin tongkrongan tuh. Sahabat gue sendiri bang punya penyakit itu. Rumah gue jadi korban loh. Yang pertama gagal gara-gara gue lagi tidur nih di ruang tamu, dia masuk ke dalam rumah, maling berisik, pakai gelang kaki 4, cengkring. Satu. Iya. Mana bawa penari latar lagi 7 turut tutut begitu. Gue ngeliat, wah langsung bangun gue nyautin nih kan, ditel pagel ditel banah nggak jadi maling tuh, bikin video klip kita. Iya. Yang kedua hampir berhasil. Karena gue tidur di kamar. Dia masuk, sekeluarga nggak ada yang tahu nih. Tiba-tiba nenek gue lagi masak mie dimasukin dalam tas bang. Tas pinggang lagi ya kan. Gue anjing. Ketahuannya pas lagi malam minggu mau trek-trekan. Jadi tas pinggangnya lupa dicetekin. Nenek gue jatuh ya kan. Nenek gue jatuh. Keluar dia kan, keluar sambil teriak Fiska Barka, saya cules gitu. Fans Barka nenek gue. Iya. Kalian tahu nggak, klepto itu dia maling bukan karena butuh, dia maling tuh karena kepengen aja. Jadi korbannya tuh nggak pandang bulu. Nih sahabat gue nih, motor Pak Haji diambil remnya. Lu bayangin Pak Haji pagi-pagi pengen ngangetin motor nih, naik motor, vrong langsung ngebut bang, sampai Mekah. Mana gak bawa baju ganti ya kan? Gila lu. Untung Pak Hajinya tuh sabar, jadi nggak marah. Kita dibawain oleh-oleh kacang Madinah gitu tuh. Iya, dibawain oleh-oleh. Iya. Dibawain set. Cuman pas gua ngeliat matanya Pak Haji udah minggir ke samping saking ngebut motor gitu. Gitu. Matanya minggir anjing. Sekarang dia naik motor begini mulu. Yang kedua penyakit yang ngebubarin tongkrongan. Itu namanya bau kaki. Wah, ngebubarin tuh. Gue punya teman kemarin kesini dia, Dava namanya. Kakinya bau banget bang. Kita lagi nongkrong nih, Taman Suropati ya kan. Dia baru datang, duduk 10 menit baru. Gue lihat ke langit, ada 7 burung pemakan bangke terbang. Wah, pengen makan kaki bang gitu.
Untung gue jago main ketapel ya kan. Tas gitu. Gila kata gue. Kenapa kami suka ngajak Dava nongkrong di tempat terbuka? Karena nggak mau diajak ke tempat tertutup. Gue ajak main ke rumah gue. Salahnya pintu nggak gue buka, ketutup. Gue ngidupin rokok, ngidupin api, meledak rumah dor gitu. Keluar gas dari sini anjing. Buat kata gue Dapa. Gue tanya Dapa, tapi lu pernah ada usaha nggak buat ngilangin bau kaki? Kata dia gue pernah usaha. Berhasil enggak? Emang usaha apa? Gue terapi ikan, kata dia gitu. Jadi pas duduk nih, dimasukin kakinya ke kolam ikan ya kan, sat. Ikannya keluar dari air, tahu gitu gue jadi supir dah kata. Ikannya ngeluh bang anjing. Soalnya kan kita udah malu gitu ya ngajak dia bawa kaki ya, ngelihat orang lain gitu. Gua ajak ke tahlilan bang. Duduk di karpet begini nih 5 menit. Mayatnya bangun, minta kapas lagi tembus. Atau nggak semen aja muka gua semen dah. Dapat tuh gila lu. Terima kasih Ko Firza. Firza dari Bekasi. Setengah dikit dong. Kita tadi lupa kasih informasi khusus episode kali ini. Siapa penonton atau peserta ya, peserta yang paling menghibur akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Dan Firza berhasil mendapatkan 1 juta. Tapi bohong. Bohong mulu kerjaan lu. Bohong mulu tiap hari. Materi bohong. Mana ada ikan jadi supir? Ada Pak Ajis. Gimana nyetirnya? Coba contohin. Di rumah saya ada orang kaya supir ikan nila Pak Ajis. Ikan nila lagi. Buat Mbak Indri ini manajer Wendy lagi hamil, tolong sering disap-usap ya. Disap-usap biar nggak jadi kayak gini ya. Disap-usap. Udah punya anak ya? Punya anak 2. Anak lu berapa? 2. Ceritain dong. Apa anak lu suka ngapain aja? Komentar pertama Inyong silakan. Silakan. Secara tulisan mungkin bohong ya. Iya. Cuman ngapa gue jadi percaya aja gitu itu kejadian ya? Apa karena emang lu udah punya ini ya, punya branding lu udah emang dipercaya buat cerita bohong? Itu ada pengalamannya Bang. Oh ada. Apa pengalamannya coba apa? Ya dia pakai gelang kaki gitu 4. Sebenarnya sama gelang tangan, cuman ntar nggak percaya orang. Gelang kaki aja nggak percaya. Lu pikir dengan gelang kaki kita percaya sama nggak percaya? Lu cerita dia pakai gelang kaki, gue sebenarnya udah nggak percaya kan gue bilang. Cuman ngapa gue jadi yang ngeras cu aja gitu Firza. Itu Firza. Iya. Jadi dia mau maling ke dalam rumah lu pakai gelang kaki. Dia nggak assalamualaikum, cuman tuh kedengeran aja bunyi dia gini ya. Sana. Lu kayak yakin itu materi lu bener kejadian gitu. Gue jadi kayak ini bocah sedeng apa kagak sih kata gue. Lu dari Jakut ya? Dari Jaksel. Oh Jaksel, bukan Jakut ya. Soalnya Jakut dulu ada juga komika bohong. Oh iya Pak. Dulu. Oh iya. Jadi bener. Bukan Marcel. Iya. Bercanda. Jadi kalau keseluruhan penampilan lu, gue suka gitu. Suka gue Firza ya sama penampilan lu. Jadi kalau gue ngelihat lu penampilan lu yang tadi nih, gue jadi kayak lagi nyalain petasan. Apa? Meledak. Terima kasih Bang Inyong. Ya, buat Firza, thank you Firza. Ayo meledak dong. Mana meledaknya? Kayak berhentiin ponakan. Mau kemana? Komentar berikutnya Wendy Cagur. Silakan. Apa tuh? Bos. Kenapa nih? Gue minta buat peserta di luar Firza. Ya. Gimana caranya Firza nggak masuk final, please.
Please. Kayak gue nggak rela nyerahin 20 juta buat orang kayak gini tuh, maksud gue apa gitu? Nggak, maksud gue nenek-nenek masukin ke dalam tas pinggang tuh apa? Hah? Lagi masak mie, masukin tas pinggang. Terus lu ada kayak pembenaran bahwa biar itu bener-bener real terjadi, nenek lu jatuh karena lupa diceklekin apa? Tasnya berat jadi jatuh. Nggak usah dijawab. Lu bohong, udah nggak usah dijawab. Gak usah. Apa yang ada di pikiran lu, maksudnya apa yang muncul di kepala lu, terus lu langsung lu tulis atau bagaimana sih? Gue penasaran gitu. Ya begitu bang. Ada yang di kepala saya ada apa, saya tulis gitu. Kan lu gak ada isinya kepala lu. Apa? Tapi saya ada pengalamannya, jadi saya inget-inget pengalaman yang lalu. Tapi lu yakin gak lu bakal masuk grand final, Firza? Insya Allah, yakin. Yakin? Yakin. Teman-teman, tolong bantu saya. Ya, gimana caranya ini orang keluar. Tapi kalau lu yakin bahwa lu bakal masuk ke grand final, gue pun sama. Gue yakin lu bakal masuk grand final. Dan lu punya kesempatan besar untuk jadi juara. Ya, Ada lagi, Pak? Doa terbaik lah udah. Oke. Buat gue. Nah, bukan. Terima kasih Bapak ini. Tepuk tangan Bapak ini Cagur. Lu cukur rambut ya, Firza? Cukur rambut bang? Cukur kumis juga kayaknya ya? Iya. Lu gak cukur leher? Segini. Oke, sorry. Masih bisa ini, masih bisa cukup segini. 2 cm masih bisa nih. Mau nyoba gak? Nih, kita baju. Terima kasih buat Firza, tepuk tangan buat Firza Terima kasih. Logika. Gila, badannya lengket banget kayak musim panas. Lengket banget badannya. Peserta berikutnya, peserta ketiga. Ini adalah seorang kuli bangunan. Langsung saja tepuk tangan untuk penampilan dari Alwi Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita jujur-jujur aja ya teman-teman ya. Komedi jujur ya. Saya Alwi, saya kuli bangunan teman-teman. Temanya penyakit. Kuli bangunan, penyakit. Kuli, sakit. 2 kata lucu itu. Mustahil kuli sakit. Kuli hampir setiap hari, hampir mati loh. Ada teman saya hampir setiap hari ketusuk paku, ketiban batu bata. Bahkan teman saya hampir setiap hari. Hari ini melester jatuh, besoknya jatuh lagi. Tidak sakit. Kuli bangunan kalau jatuh tidak sakit, langsung mati. Tidak sakit. Tidak sakit. Karena kelemahan kuli itu tidak pernah sakit masalah fisik, tidak pernah. Kelemahannya sakit secara mental. Saya kasih gambarannya. Kuli bangunan rata-rata mengidap penyakit OCD. OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi yang tidak tahu, penyakit ini membuat manusia tidak tenang melihat barang-barang yang berantakan. Itu baru sekarang namanya OCD. Dulu namanya tukang. Baru sekarang tuh. Iya. Mandor saya sakit OCD-nya parah sekali. Dia masuk pro itu suka marah-marah. Itu genset kenapa di kursi? Kasih turun, tidak pantas. Itu di atas kenapa turun, bahaya. Itu kan genteng. Sering marah-marah dia masalah OCD. Saya juga begitu. Saya punya penyakit OCD teman-teman. Saya masuk studio lugas nih, saya tuh risih begitu lihat yang berantakan. Bukan barangnya ya, grup lawaknya. Iya. Mau begitu saya bilang, Narji ngapain di atas kursi, turun, tidak pantas. Den ngapain di atas situ, bahaya, turun, itu kan banteng. Tidak pantas. Kayak Om Wendy dong, bebas parpol, karir melejit, stasiun TV di mana-mana. Artinya apa? Uang panainya belum balik modal. Iya kan nah? Ama gampang disetir sih. Dan zaman sekarang banyak penyakit yang kita tidak sadar kalau itu sebenarnya penyakit. FOMO. FOMO itu penyakit mental karena mental kita terserang kalau kita merasa tertinggal. Iya kan?
Oke lah kalau orang lain FOMO wajar gitu. Cuma haram hukumnya kuli bangunan FOMO. Haram loh. Karena aneh teman-teman, kalian pasti tidak siap lihat kuli bangunan nongkrong bahas zodiak. Tidak siap kalian kan? Tidak siap kan? Tidak siap. Tidak siap. Tidak siap kan lihat di proyek mandor nanya, kau zodiakmu apa? Aquarius bos. Oh pantas ngaduk semen encer. Tidak siap kan? Apalagi saya yang kerjanya kuli, tidak siap saya punya teman kuli bangunan bibir hitam ngisap Samsu, tiba-tiba bilang, "Wih, bentar sore saya mau FWB, mau kuli bangunan FWB." Tidak percaya begitu karena kalau ada cewek mau FWB sama kuli, jatuhnya bukan FWB di tidak cocok. Tidak cocok. Sama penyakit mental kuli itu gampang sakit hati, teman-teman. Contohnya saya tuh dulu kuli bangunan, teman-teman. Pertama kali ke Jakarta suka sekali saya sakit hati. Karena mulut-mulut senior di Jakarta kayak sumpah. Iya, mereka berpikir komika persona kuli bisa ngapain aja, bisa disuruh apa saja begitu. Saya pernah nih main futsal sama Indra Jegel. Dia tiba-tiba bertanya, "Wih, masang rumput sintetis berapa?" Mana saya tahu. Bukan job desk saya itu. Terakhir saya pernah bangun jam 2 malam di chat sama Pak Ajis 2 ibu. Ngirim gambar, tulisannya, "Wih, bisa benerin lemari nggak? Mau anjir." Sakit hati saya. Jis, stadion lu, Jis. Maksud saya begini teman-teman, komedi kan berasal dari keresahan begitu. Keresahan muncul karena kejujuran. Saya tidak benci sama Pak Ajis, cuma sekarang saya mau jujur, gua gedek sama lu sumpah. Iya, belum ada kan komik yang seberani itu, cuma orang Makassar. Karena orang yang tunggu tuh chat Pak Ajis, kabar jambore, "Wih, lu naik jambore ya, bukan naik lemari Pak Ajis." Salut, terima kasih. Halo, siap. Gak usah, gak usah. Halo, siap, orang Makassar yang besar dengan stand up Indo Bekasi. Betul sekali. Lu ya, gua kasih tahu aja ya. Tadi gue sebel lu bilang gue munyi gitu. Gara-gara gue ngechat lu jam 2 pagi. Bukan apa-apa, bini gue bilangnya setengah 2 pagi. Yang rusak lemari, emang dasar bini gue tuh. Gitu. Iya, gue masih inget tuh waktu itu ya. Dia mau OTW langsung waktu itu tuh, cuma jangan nonton Champion dulu, gue bilang waktu itu. Sabar nonton Champion. Dari Makassar, Alwi Kuli. Dari Makassar. Tadi ngomongin uang panai. Uang panai itu biasanya berapa sih normalnya? Sekarang sudah ada rate-nya. Ya, rate-nya. Standar sekarang itu rata-rata 50 juta. 50 juta? Iya. Kalau katanya tuh yang udah pernah umroh uang panai 100 juta. Iya. Kalau yang pernah pergi haji 200 juta. 200 juta. Katanya ada tuh uang panai yang 10 juta. Apa? Karena cewek cuma pernah ke Dufan. Ini gak apa-apa, Dufan, murah 10 juta. Masih untung 3 juta. Masih ada. Karena PP 7 juta. Tapi lu tahu gak uang panainya Pak Wendy berapa ke Buayu? Oh, tidak tahu. Parah itu. Parah. Lu tahu gak harga Cristiano Ronaldo? Tidak terhitung. Parah itu. Waduh, ke arah mana tadi harusnya ya? Saya belum nyiapin. Mahal. Karena lu tau lah, Wendy. Hei, ngapain? Hei. Tahu lah lu. Tahu. Lu tahu lah. Kita akan dengar komentar dari Wendy Cagur yang masih belum lunas kata uang panainya ya. Silakan Wendy Cagur. Alwi, tepuk tangan buat Alwi.
Ya walaupun awal-awal beat lu deliverynya bisa dibilang temponya agak slow, tapi abis itu lu langsung hantem tang gitu kan. Ada ranking di depan. Oke. Bilang 5 juta kalau mau sekarang. Enggak. Materi lu lebih ngalir, lebih asik gitu. Dan kalau ngomongin masalah analogi lu tuh gue suka gitu. Dengan Arji di kursi, Denny di banteng, gua naik. Asal lu tahu ya, kenapa gua nggak terjun ke dunia politik? Sebenarnya gua udah ditawarin. Ini gua udah ditawarin untuk jadi wakil bupati. Wakil bupati. Terus gua tanya, loh emang Pak Pati kemana? Bukan. Oke, sorry. Ya. Bagus banget Wendy. Kalau ngomongin uang panaik nih, cerita uang panaik memang betul kalau di Makassar tuh ada uang panaik. Panaik tuh apa ya, sayang? Kayak mahar tapi ini ya versi lokal. Mahar. Dan memang sekarang udah ada klasifikasinya. Ya. Makin kesini kayaknya makin, kalau misalkan kayak S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa, kata gua mendingan reseller. Emang dia bukan itu beli baju S-nya 1 kan, S-nya 2 gitu kan, bukan. Mendingan reseller. Nah, kalau gua alhamdulillahnya dapat rezeki luar biasa. Gua nggak ada uang panaik sama sekali. Iya sayang ya. Emang bukan orang Makassar, ternyata istri. Orang mana Pak? Gorontalo. Kamu tahu daerah Gorontalo? Gorontalo. Soalnya gue nggak bisa nyebut Gorontalo. Nah, contoh. Gorontalo, oke siap. Nah, dia tuh aslinya memang Goronta kamu. Gorontalo lo kamu. Iya kan sama. Lebih sopan. Kamu malu sama gak? Ya udah. Benar. Nah, ini aslinya Goronta kamu. Nah, cuma lahir besar di Makassar. Untungnya tidak ada uang panaik. Tapi kalau gue denger uang panaik, stresnya luar biasa pasti. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kan tiap daerah ada budaya, betul. Tiap daerah ada kebiasaan. Betul. Bisa aja kalau kita ngeliatnya selalu dari sisi negatif ya pasti akan kelihatannya negatif. Betul. Positifnya aja ketika kita mau meminang anak seseorang, ya mungkin orang tuanya kan pengen tahu bahwa anaknya diserahkan kepada orang yang tepat. Betul. Gitu. Yang bisa menjamin masa depan dan segala macamnya. Bukan berarti matre ya gitu. Iya. Karena kalau matre kan biasa ada di surat perjanjian. Nah, matre. Orang kan udah serius dengernya. Gitu. Dan doain aja, gue sama sekali nggak masuk ke area itu. Ke area mana Pak? Ya mencoba duduk di kursi di atas banteng. Thank you. Tapi sedikit ini ya penjelasan. Uang panai itu maksudnya bukan perempuannya dijual, orang tuanya matre, bukan itu. Ini adalah kalau kita ngomongin cinta teman-teman. Oh, sorry gue alingin ya. Kalau kita ngomongin cinta. Silakan Diki TV komentar ya. Alwi. Iya bang. Tepuk tangan teman-teman buat Alwi. Ya. Kualitas demi kualitas dihasilkan oleh Stand Up Indo Jakbar. Keren banget. Bekasi. Oh Bekasi Pak Ajis. Bekasi. Ini di Bekasi namanya Alwi Cuy. Alwi Cuy. Ada cuynya. Alwi Cuy, Bekasi. Waduh, keren banget. Penulisannya oke juga. A big man in the little situation, little man in the big situation, analogi semuanya. Wah keren banget. Dibandingkan komika, Masya Allah sebelum kamu ya. Aduh, jelas sebelum ini novel ada, dong, novel. Firza. Enggak kan novel langsung Alwi tadi. Oh, tadi kita break itu. Oh, break. Off air ya. Kan kalau ada kompetisi pasti ada offernya. Oh, ada breaknya. Gue juga pernah ngerasain jadi. Isoma tadi. Isoma. Oh, ada Isoma. Karena ngasih waktu buat penonton cek handphone, ngabarin keluarga. Tapi itu tayangnya cuma dikit tadi. Oh gitu ya. Aduh, gitu ya. Memang beda kualitasnya komika yang maghrib sholat sama maghrib nendang kucing beda ya. Ya, kualitas. Ya, beda emang beda. Padahal itu kucing nggak salah apa-apa. Nggak salah apa-apa. Tiap maghrib hampir jadi lakuin begitu terus dia, sampai malu keluarganya.
Alwi, pokoknya yang terbaik aja buat kamu. Pokoknya diriku doain, pokoknya nyampe grand final. Pokoknya nyampe yang terbaik pokoknya dalam hidup Alwi, oke? Siap, terima kasih. Ada tato nih. Cek tatonya deh, Tajis. Cek tato di pundak kanan ya. Pundak kanan atas bawah. Yang atas? Iya, pundak atas ya, sorry. Oke, Saya salah. Dilihat dikit coba. Iya. Ada tato Nokia N-Gag, betul? Ya. Ya, zaman dulu. Betul. Saking demennya dia, emang dia favorit. Betul. Iya. Pantas kalau di nelpon sama orang begini dia. Nah, itu dia. Iya, Oke, Alwi, good luck. Makasih Najis. Siap, Thank terima you. kasih. Liga Devi, silakan Alwi kembali lagi ke tempat berikutnya. Wah, makin hari, makin lama cari makin dor der. Udah 3 peserta, masa peserta keempat? Biasa aja, nggak mungkin lah. Pasti lucu. Ini peserta berikutnya lagi rame di komen-komennya. Lugas katanya, ini jagoan aku, enak aja, aku juga tahu. Terkenal dengan teknik miking yang ngomong, apa sih Pak? Langsung aja ini dia, Torik Al-Kadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil, ramai sekali. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Halo semuanya, perkenalkan buat yang belum kenal, gue Torik Al-Kadri. Dan kalau ngomongin soal penyakit, jujur aja bang, gue tuh gak percaya sama pengobatan alternatif, yang mana tabibnya metode pengobatan yang gak masuk akal. Om gue tuh pernah kena batu ginjal, dibawa ke pengobatan alternatif. Nyampe sono bukannya dikasih obat, malah dikasih amalan. Gue inget banget kata tabibnya nih ngomong ke om gue, pokoknya mulai sekarang kalau kamu mau sembuh, biasain setiap mau tidur baca Al-Fatihah 7 kali buat Wendy Cagur. Ngapain? Bohong itu pasti. Gitu. Bahkan gue pernah lihat di media sosial, ada pengobatan alternatif yang bisa mindahin penyakit manusia ke hewan. Jadi ada pasien kanker nih, kankernya diambil, dipindahin ke ayam. Di video itu pasien sembuh, keluarga pasien happy. Tapi kan keluarga ayam sedih. Dan dari keterangan video itu gue tahu bahwa ayam yang dijadikan alat penyembuhan gak bisa ayam sembarangan. Harus ayam cemani asli tanah Jawa. Kenapa spesifik dari tanah Jawa? Karena kalau dari tanah Melayu jadi ayam cemane. Tapi banyak orang yang lari ke pengobatan alternatif karena biayanya murah. Di pengobatan alternatif tuh nggak ada yang namanya nebus obat. Karena semua penyakit obatnya air doa. Biasanya harganya 20.000. Ada yang goceng, cuma efeknya ngantuk, cuma dibacain doa tidur. Tapi jujur ya, gue bukannya nggak percaya sama doa gitu. Air doa itu nggak ngefek-ngefek banget bro. Om gue udah habis puluhan botol kagak sembuh juga, sampai protes ke tabibnya. Tabibnya enteng bener, cuma ngomong, aduh berarti doa saya nggak dikabulin, tanggung jawab. Maksud gue tanggung jawab lah. Ibadah lagi yang rajin biar dikabulin gitu. Ada tempat yang murah juga untuk berobat selain alternatif, puskesmas. Tapi biasanya fasilitasnya tuh nggak lengkap, apalagi puskesmas di tempat gua. Klinik gigi ora ada, klinik anak ora ada, klinik umum ora ada, pokoknya semuanya ora ada. Cuma ada papan nama tulisan di sini akan dibangun puskesmas. Tapi di Indonesia juga yang gue keselin adalah kalau kita punya pasien BPJS, banyak oknum dokter yang prakteknya ngasal. Gue pernah sakit tuh, periksa. Diperiksa kan sama dokter? Mulai sekarang kamu Katolik. Jangan, kata gue. Jangan. 7 tahun gue di pesantren bang. Astagfirullahaladzim, kacau. Ya Allah. Kacau emang dokter zaman sekarang udah pada ngasal-ngasal. Benar teman-teman. Tapi gue sekarang lagi berusaha hidup sehat. Dan gue yakin, karena gue gak punya uang gitu, kalau orang kaya kan enak, berobat bisa keluar negeri. Walaupun belum tentu sembuh. Bapaknya temen gue tuh kena leukemia, habis ratusan juta, berobat ke Inggris. Pas pulang ke Indonesia, meninggal. Karena pas di Inggris keluarganya malah jalan-jalan.
Foto di Old Trafford. Foto di Old Trafford ya ketemu Rooney. Bener bang, gue tuh lagi mencoba untuk hidup sehat. Gue berharap di masa tua gue hidup damai, tidak dihantui sama yang namanya penyakit. Gue pengen banget kayak kakek-kakek yang umur 70 tahunan tuh masih bisa bolak-balik keluar kota, badannya masih energik. Bahkan tahun ini jadi presiden. Walaupun curang. Kata orang-orang Pak Wendy, bukan kata saya. Ada kamera soalnya. Dan kedua, gue juga takut banget sama rumah sakit gitu. Rumah sakit tuh hawanya kita nggak enak. Orang sekeliling kita semuanya lesu mukanya tuh, sedih semua. Ada yang happy, rumah sakit jiwa paling, tapi keterlaluan happy. Gue pernah nih masuk rumah sakit jiwa, buset, ada orang seneng banget joget-joget. Gue tanya, seneng amat sih ngapain? Iya alhamdulillah saya dinobatkan sembuh. Akhirnya saya bisa keluar dari sini, saya bisa balik lagi ke bulan. Itu mah masih gila katanya. Masih gila. Makanya terakhir kali gue sakit teman-teman, gue tuh nggak nyampe dirawat. Alhamdulillah karena pola hidup sehat tadi. Gue cuma sakit sembelit, nggak bisa berak. Penyakit yang obatnya cuma makan buah. Bener, gue habis makan paya berak gue lancar. Sampai mak gue marah-marah sih. Siapa yang berak di ruang tamu? Aku. Kata gue. Thank you. Ayah ibu aku sakit. Aku mau berobat ke Inggris. Oke, ayo kita ke Inggris. Kita berobat Glory Man United. Kasihan anjing. Kasihan ditinggal keluarganya jalan-jalan. Torik lu pesantren. Pesantren Pak Jis. Abis pesantren langsung kerja atau kuliah dulu? Kuliah. Di? Cuma berhenti di PT IKI Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus itu tinggal di mana? Tinggal mah di Depok, cuma sekarang ngekos di Pamulang. Ngekos di Pamulang, tinggal di Depok dan sekarang juga tergabung di Stand Up Indo Bekasi kan katanya. Jauh banget emang, tapi emang gitu. Kalau mengejar impian kayak gitu memang ya begitu. Semuanya Bekasi. Masa semuanya Bekasi? Itu semuanya Bekasi. Itu impian dia apa impian lu? Semua lu aja ke Bekasi maksud gua. Ya saya lah. Kita dengar komentar pertama dari si Inyong. Silakan si Inyong. Tepuk tangan dong buat Torik. Torik salah satu yang gue suka, peserta yang gue suka karena PD-nya dapet banget, terus juga penyampaian materi lu nyantai, terus juga setupnya pendek langsung punchline. Terus juga yang gue seneng tuh sama cara lu tuh kayak lu kalau ngomong jadi bikin orang pengen denger gitu, Rick. Jadi kan ini dia ngomong apa nih, kita dengerin lucu gitu. Jadi kalau gue lagi ngelihat lu stand up, gue jadi inget sama Marcel Widianto jadinya. Apa tuh? Menyala bangku. Ya sukses buat Torik. Si Inyong duduk di situ kayak berendam di bak bayi ya. Lihat. Ya kan? Kelelep ya hilang ya. Beda paling kecil. Silakan Bapak Wenca komentarnya. Torik, makasih banget. Doa gua udah makin terkabul. Lu perform dengan sangat bagus. Alwi juga tadi bagus banget. Yang pertama Noval juga bagus banget. Keren. Ya. Sisa terakhir tolong please sebagus yang udah. Sorry Pak, tadi ada satu belum disebut. Itu belum kayaknya Pak. Enggak, itu memang yang harus keluar hari ini. Satu. Gimana ceritanya harus keluar, Jis? Gue gak mau tahu. Iya perform Ya, tadi deh Pak. iya. Iya. Ya kalau secara materi udahlah, nggak usah diragukan lagi lah. Torik ngebawainnya juga cerdas banget, enak banget, santai banget. Orang walaupun to be honest ya, gue sekarang mulai makin menikmati deliver lu, cara lu ngebawain materi-materi lu gitu. Ibaratnya speednya tetap kencang, tapi karena gue ternyata Torik karakternya seperti ini, jadi gue mengikuti dan sangat terhibur dengan materi-materi lu juga nggak usah materi-materi jauh dan segala macam. Dan terima kasih lu udah ngedoain Al-Fatihah 7 kali buat gua, itu terima kasih banget. Si Tabib, Tabib yang nyuruh. Bener. Makanya maksud gua buat apa juga gitu kan yang sakit orang lain gitu. Iya kok bisa Al-Fatihah buat Wendy. Kenapa jadi buat gua? Mendingan buat Firza tuh. Benar orang sakit. Iya. Itu aja. Gua berharap yang terbaik buat semua peserta yang tersisa untuk bisa ngeluarin orang ini. Oke, yuk. Terima kasih Pak Wendy. Itu dia Wendy Cagur. Terima kasih Torik, silakan kembali lagi ke tempatnya.
Peserta berikutnya. Ini adalah seorang PDI. Pangeran Diksi Indonesia. Langsung aja dia tepuk tangan untuk Kang Ripai. Selamat pagi semua. Tepuk tangan lo buat Logas 7 besar dong. Oke. Temanya penyakit ya. Ya perkenalkan, nama gue Ripai. Gue ini teman SD-nya Dokter Boyke ya. Penyakit kan. Opening harus sesuai tema juga. Buat yang belum tahu, umur gue 31 bang. Kolesterol gue tuh tinggi. Pertama kali gue tahu kolesterol gue tinggi itu pas gue lagi sholat Jumat. Khotib lagi ceramah, gue duduk sila di atas karpet. Baru 5 menit duduk sila, tiba-tiba kaki gue kesemutan. Kaki gue kayak nyetrum gitu, kayak ada aliran listriknya. Awalnya gue seneng. Wah, jangan-jangan gue pengen berubah jadi Pikachu. Cuman gue mikir lagi, masa iya Pikachu berubahnya di dalam masjid? Masa 2 kata lucu, Pikachu religius? Dan menurut gue, nggak semua penyakit itu bisa disembuhkan di rumah sakit bang. Contohnya kayak penyakit hati iri dengki. Salah satu pengidapnya bini gua sendiri. Shh, ini nggak direkam kan? Justru ada yang tahu kan artis Vega Darwanti ya. Jadi beberapa tahun yang lalu dia tuh baru aja nge-finer giginya sehingga giginya menyerupai kayak gigi kelinci. Jadi 2 gigi terdepannya tuh dibikin agak panjang bang. Kata Vega Darwanti, gigi kelinci itu bisa menambah kecantikan. Masalahnya bini gua maksa pengen ikutan punya anjir. Vega Darwanti mah enak, suaminya dokter. Lah gua suaminya pasien. Pas gue cek di Google, lu tau gak harganya berapa? 20 juta anjir. Kok bisa gigi kelinci doang 20 juta? Di pasar Barito Blok M kelinci full set 70.000 anjir. Udah dapet tuh sama headset lagi. Dan gue tuh gak setuju bang apa yang dibilang Vega Darwanti kalau gigi kelinci bisa bikin cantik. Karena menurut gue Vega Darwanti dari kecil emang udah cantik. Jadi dia mau dipasangin gigi kelinci kayak gigi Jupiter MX, ya tetap cantik anjir. Kalau misalkan emang gigi kelinci bisa bikin cantik, kenapa kayak dihujat netizen? Kurang kelinci apa coba giginya? Nih bang, di pasar Barito Blok M, kek kalau dijajarin bareng kelinci, kemungkinan kek duluan yang laku. Gue tuh cuma takut nanti beberapa tahun ke depan ada artis-artis lain yang mengiklankan produk kecantikan dengan memakai anggota tubuh hewan lainnya. Jadi nanti lu bang nonton TV tiba-tiba muncul Syahrini kan. Hai teman-teman, jika ingin punya perut langsing kayak saya, ayo buruan pasang perut kanguru. Ada kantongnya lu di sini. Dari dalam kantong muncul pala Mas Anang. Jangan bilang Asanti ya. Dan sebelum menikah gue tuh tinggal di rumah orang tua gue bang. Daerah rumah orang tua gue tuh adalah daerah kawasan banjir bang. Karena keseringan banjir, emak gue pernah mengidap sakit ISPA. Tahu ya singkatan ISPA? Tentara kredit Vespa. Dar. Gak bercanda, ISPA tuh kayak gangguan saluran pernapasan bang. Tapi emang gue akuin rumah orang tua gue tuh kalau banjir parah-parah bang. Kadang banjir tingginya seleher, kadang banjir tingginya sedada. Yang paling kasihan siapa? Binaragawan deket rumah gue. Jadi susah buat pamer sispek karena ketutupan air. Jadi dia kalau mau pamer sispek, Bu, bener kan saya tes. Dan yang paling parah lagi adalah nenek-nenek bang deket rumah gue umurnya 75, badannya bongkok. Lu tau gak sih nenek-nenek yang saking tuanya itu bongkoknya sampai nekuk bang, kayak huruf L. Jadi dia kalau jalan di banjiran yang kelihatan cuman punggungnya doang. Ih buaya. Nenek-neneknya nyetuk, apaan sih bang orang saya skateboard. Akhirnya gue naikin sampai Sumedang.
Dan ketika kolesterol gue tuh sempat ngecek ke dokter bang. Dokternya bilang kayak gini, bapak ini kolesterolnya udah tinggi. Bapak udah nggak bisa nih makan makanan sesuatu yang banyak lemaknya. Misalkan kayak kambing, sapi, rikisi, biksau, mosidik. Tapi kalau makan igun masih boleh kan? Tetap nggak boleh, nanti acara brownie sepi. Makasih kok Ripai. Aduh. Siapa bukan? Lucu banget. Pamer six pack. Aduh, ngapain lagi banjir pamer six pack, ya Allah. Kang, tepuk tangan buat Ripai. Tepuk tangan buat Ripai. Ripai ini salah satu pelopor diksi dari Stand Up Indo Bekasi. Ripai. Kita akan dengar komentarnya yang pertama dari Wenca. Silakan Wenca. Kalau kata gue mah udahlah. Gue nunggu sebenarnya Pai, dan makasih ya. Nggak sia-sia gue nunggu gitu, karena tiba-tiba Anang keluar dari perut kanguru gitu. Jadi bilang hati ya gitu. Kayak minggu lalu tiba-tiba ngangkat apa namanya rolling door, terus ada pocong gitu. Sama nih kejadiannya sama gitu. Makasih ya bikin gua kaget dengan gitu Pak. Semoga sampai grand final materi lo ya udahlah, udah nggak bisa. Gua minum ya. Iya minum. Terusin dulu jangan ditinggal. Boleh. Ini gua terusin minumnya. Bukan terusin minum ya. Ya komentar gitu. ya. Pokoknya doa yang terbaik lah. Thank you Wensa. Terima kasih. Berikutnya dari Diki Divi. Ripai. Halo Ce. Keren lu Pak, gue tuh gak tahu kenapa gue terhibur banget kalau materi-materi yang udah makin aneh tuh gue terlalu terhibur banget. Ini ada notis gue, segala lu sholat Jumat jadi Pikachu. Ya Allah, lu kan cium tangan sama imamnya, ntar imamnya kesetrum gimana? Gitu. Yang lain bilang assalamualaikum, lu doang teriak. Sini lagi ya, sholat ya, sholat ya, ya sholat ya. Allahu Akbar. Setrum. Imam kena setrum. Iya, gue takutnya kalau jamaah yang lain kan pamit sama imamnya gitu kan. Iya. Pasti kan imamnya kan orang-orang terpandang juga di situ. Iya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji, pamit gitu. Pamit. Takutnya si Ripai begitu. Gimana? Pikachu. Pika. Takutnya begitu ya. Aduh, banjir pamer perut, terus di perutnya nanti keluar Anang, ya Allah. Banjir pamer perut. Tolong. Padahal cuma segini. Tolong. Orang cetek memang pamer aja. Oke deh, Najis. Oke deh. Udah oke sih semuanya. Tadi udah diborong semua komentarnya. Tinggal ini aja kali ya, spesial buat semua performer dari Komika Lugas ini kan biasa dia tiap perform kan ganti tato. Oh iya. Tatonya nih emang ada yang beda sedikit. Boleh dicek Najis. Belakang pundak kirinya aja dilihat di longok dada atas. Kiri. Maaf kanan. Iya, pundak kanannya dia. Di longok deh. Ada tato. Kumpulan petani tambak udang, betul. Iya. Banyak. Lagi rame-rame gini. Oi gitu. Rame-rame di tato di situ sama dia. Tato petani. Iya, tato petani tambak udang. Itu aja dari aku ya. Tato petani. Kita gak kerja nih, ntar tato belum kering. Terima kasih. Terima kasih Ripai. Silakan. Peserta yang kelima sorry ya. Kita kan baru 4 tadi. Iya. Peserta yang kelima. Ini dia. Kata gue baca baca di komen ada ini. Gue sebel banget bacanya nih. Bukan bilang komika ini nggak lucu, komika ini garing nggak, tapi ada yang bilang, ih mukanya imut banget. Aduh ya Allah, ya Allah sebel banget gue, sebel. Itu gue pasti itu akun dia juga nih. Langsung aja. Udah tepuk tangan untuk penampilan Rizky Ambon. Halo. Cek. Selamat subuh semuanya. Biar ada yang komen aja di syutingnya dari subuh kasihan ya gitu. Sengaja biar ada yang komen gitu aja.
Tahun 2023 sampai tahun 2024 penyakit kelamin mulai tinggi. Kenapa penyakit kelamin mulai tinggi? Karena setiap orang kena penyakit kelamin gak mau ngomong, malu. Akhirnya gak diobat-obatin. Akhirnya ketika semakin parah baru dia ngomong ke dokter. Kalau gue kena penyakit kelamin pun gue pasti malu ngomong ke dokter. Gimana ngejelasinnya kita punya penyakit kelamin? Dokter itu datang. Dok saya kena ini nih itu bener. Apa? Kamu tuh kena penyakit apa? Kamu tuh jujur aja nggak apa-apa. Kita di sini semuanya terbuka kok. Kita jaga privacy. Iya kita ini kena penyakit ini loh yang itu apa? Itu loh yang apa? Ngaum kamu apa sih? Apa jujur? Apa? Kamu kena? Saya kena ini sipilis. Saya kena sipilis. Di sini tugas dokter diuji. Dokter tuh harus jaga privacy kayak kena sipilis ya. Iya nggak apa-apa. Nanti kita ada obatin segala macam. Nggak bisa yang saya kena sipilis. Sipilis itu orang di depan lagi batuk-batuk. Sipilis. Ada yang lagi nyapu sipilis. Ada yang lagi operasi usus kan sipilis. Pasiennya kan sipilis. Sampai kaget orang tahu. Pasti kaget karena malu ngomongnya gitu kayak ya udah nggak apa-apa nanti kita ada obatnya. Emang kamu terakhir ML di mana? Sama ayam. Itu udah pasti penyakit kamu. Enggak saya ini aja sama PSK. Tapi pas saya kasih gocap dikasih ayam. Makanya jangan gocap kalau nawar. Bangetan kamu tuh. Bangetan. Malu gue juga kalau kena penyakit sipil, kena penyakit kelamin. Dan gue juga sekarang ada sakit yang lagi gue derita, yaitu gue lagi kegendutan. Berat badan gue dari 115 sekarang turun ke 95. Karena gue takut sarang penyakit di gue, makanya gue lagi diet aja, ngurangin makan makanan. Gue lagi makan makanan yang rebus-rebusan kayak mie rebus. Mie rebus enak banget tahu ya kan. Enak banget malam-malam ya kan pakai telur tuh, sawi. Anjir. Masak Masak. Gue mau masak. Gue mau makan mie. Enak loh mie loh. Gue juga lagi ngurang-ngurangin nasi putih ya kan, gula banget tuh nasi putih. Makanya gue sekarang makannya kayak nasi merah, nasi kuning. Nasi bebek. Enak bumbu hitamnya itu. Bumbu hitam nasi bebek. Beli Nggak boleh beli gue. Nggak boleh beli. Makanan manis gue ngindarin banget. Ibaratnya gue biasa makan kue 2-3 pieces. Sekarang gue 1 loyang aja yang dikit-dikit. Yang penting aman lah ya. Yang penting bisa ngejaga gue gitu. Gue juga rutin gue olahraga sebulan. Gue rutin olahraga sebulan. Tiap minggunya gue turun tuh gak sampai 1 kilo. Anjir. Tiap hari gue mancing teman-teman. Tetap gak nurun. Susah tahu nangkap ikan. Apalagi kalian main catur. Kena sekak keringet dingin pasti kalian. Bener dah. Kena sekak gitu. Aduh keringetan gitu. Gue pikir turun berat badan gue. Enggak ternyata sialan. Dan ada penyakit yang menurut gue menarik teman-teman. Ada 2 penyakit yang menurut gue menarik. Amnesia sama demensia. Bedanya amnesia adalah penyakit lupa ingatan. Bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, bisa berat, bisa ringan. Bedanya kalau demensia itu lupanya adalah tertinggal ingatannya ketika dia masih muda. Terjadi di nenek gua. Nenek gue ingatannya tertinggal ketika dia masih muda, makanya dia lupa sama gua. Kayak, nenek, siapa? Cucu nenek. Cucu, gue masih perawan. Cucu, diam lu, gue mau disco. Nenek gue lupa. Nenek gue gampang lupa, bener. Ingatannya kejebak. Nah kalau kakek gue yang amnesia, dia ingatnya sama cucu yang dia sayang doang. Dia nama yang kayak gue nih yang gak disayang-sayang amat lupa. Gue pulang kampung, kakek gue yang Jokowi, bukan. Kalau lupa jangan kejauhan. Pikun dia mah orangnya. Tapi alhamdulillah teman-teman sekarang gue udah mulai turun berat badan gue. Udah mau habis masak mie ya. Gue Rizky Ahmad, makasih banyak teman-teman.
Orang gampang banget kepecah fokus. Tiba-tiba lapar. Enak mie kayaknya ya jam segini. Enak tiba-tiba. Lu mie rebus apa mie goreng? Mie rebus. Kalau mie rebus telurnya direbusnya barengan sama mie-nya apa terpisah? Terpisah biar nikmat. Terpisah biar gede gitu kan. Iya, cakep. Iya, lapar ya maksudnya. Iya, Pak Jis. Aduh, enggak boleh Pak Jis. Enggak boleh Pak Jis. Enggak boleh. Syuting dulu nih. Syuting komentar dulu. Komentar dulu. Ya, komentar pertama dari AA Burjo, silakan Inyong. Bukan dong. Tidak usah. Ntar dia yang masakin. Oke, yang masakin. Burjo Warmindo dia yang masakin. Punya di Bekasi Tepuk ada tangan misalnya. buat Rizky Ambon. Rizky Ambon, boleh gak peragain lagi pas beat lu yang pasien bilang sipilis gitu dong. Ada yang lagi batuk. Iya. Sipilis, ada yang lagi nyapu. Sipilis, ada yang lagi operasi. Sipilis yang dioperasi. Sipilis. Kaget Majis, masa orang dioperasi ada orang kena sipilis. Pas lu meragain itu ya, keingetan gue nih di kepala gue nih, gue jadi inget gue masa kecil zaman dulu, lagi niup pantat undur-undur begitu tuh, nongol ya undur-undur. Kata gue, lu PD-nya dapet, terus materinya juga enak didengarnya, terus secara setup pendek langsung belok, langsung punchline gitu. Jadi gue kalau ngelihat materi lu begini, gue jadi kayak ngerasa jadi koruptor. Kenapa itu? Nggak ada puasnya. Ya, segitu ya buat Rizky, sukses buat Rizky Ambon. Nggak ada puasa, padahal kan ada ya sebulan sekali bulan Ramadan kan. Puasa. Ada puasa. Ya. Tapi emang Rizky Ambon ini beda. Awal-awal tuh belum kayak gini dia, tapi sejak gabung di Stand Up Indo Bekasi mulai terlihat. Tapi kalau Rizky Ambon dipanggilnya di Bekasi apa, Pak Ojis? Kalau Rizky Ambon. Oh, Rizky Ambon? Iya. Rizky Tambun. Terima kasih. Rizky Tambun. Terima kasih Nyong, komentarnya silakan yang berikutnya Wendy Cagur. Udahlah, gua menikmati banget Rizky, lu ngebawainnya asik, santai, ya kan. Paling ya yang gue mau bahas ya itu, emang hidup sehat itu penting. Dan apalagi orang-orang yang aktivitasnya padat gitu kan. Gue selalu dikasih tahu kalau misalkan kalau memang kita makan kalau bisa dikurangin, dan itu yang gue lakukan sebenarnya. Gue udah mulai mengurangi makanan-makanan gitu. Yang tadinya penuh, gue kurangin jadi tinggal dikit. Itu dimakan. Bukan gue kurangin jatuhnya. Sama ini, kalau misalkan di sela-sela kerjaan lu nggak harus makan makanan berat. Buah. Iya, buah-buah yang sehat tuh kayak apel, kayak anggur. Itu dikonsumsi aja, itu enak rasanya, enak. Gue nyari buah dulu lah. Komen dulu. Dia boleh. Komen dulu. Iya maksud tiba-tiba mau ke total buah lu. Kagak boleh, makanya dekat. Kagak boleh. Kalau mau ngikutin pengen juga saya pengen beli mobil, menurut kagak. Ya masuk akal aja kalau pengen. Nah, ini sama gue pernah dengar Aderai bilang sarapan terbaik itu tidak sarapan. Sarapan terbaik itu tidak sarapan. Iya. Jadi sebenarnya memang kita tidak dianjurkan untuk sarapan. Tapi kalaupun harus sarapan, kita bisa mengkonsumsi protein seperti putih telur. Putih telur. Komposisinya 31 Jis. 3 butir telur putih. Putihnya. 1 butir, bukan 1 butir ya. 1 bulatan kuning telurnya. Kuning telur. Itu komposisinya. Cukup kita taburin pakai kayak merica kayak gitu. Iya. Bikin dulu dah. Jangan dulu. Tiba-tiba mau ke dapur dia. Sabar, kelarin gitu. dulu, kelarin. Ya, pokoknya gitu. Jadi kalau bisa sih teman-teman tetap jaga kesehatan gitu. Ke rumah sakit dulu dah. Gak usah. Jaga kesehatan gak harus ke rumah sakit. Gak usah. Mau pergi mulu orang. Doa terbaik. Thank you ya Rizky sekali lagi. Tepuk tangan buat Cagur komentarnya. Rizky Ambon silakan kembali. Berikutnya peserta terakhir untuk menutup babak keempat dari Lugas season kedua ini. Dia adalah seorang yang mempunyai kemampuan superhero, Electric Man aja. Langsung aja tepuk tangan untuk Irgi Arges.
Si listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai petugas PLN, kalau ngomongin penyakit mah Bang, ada aja banyak. Apalagi kalau nggak taat sama APD, bahaya. Tahu APD ya? Aku padamu Diki. APD. Nggak, APD itu alat pelindung diri dan itu tuh wajib SOP dari kantor. Jadi kalau ada petugas PLN yang nggak pakai APD, itu tuh sama aja kayak Alwi nggak pakai baju partai, kurang kuli gitu gimana? Tapi nyatanya nih di lapangan tuh masih banyak banget petugas PLN tuh yang nggak taat pakai APD dan itu bahaya, penyakit. Salah satunya siapa? Aku. Bener teman-teman. Aku. Nih beberapa bulan yang lalu mata gue yang kanan itu katarak. Gara-gara sering lihat setrum dengan keadaan mata telanjang. Sedangkan mata gue yang kiri itu belekan. Gara-gara sering lihat orang telanjang. Jadi mata kanan gue harus dioperasi, mata kiri gue harus diobrolin. Kata gue lu jadi mata. Nah masih gini mulu nih. Jujur mata gue nih yang kanan itu ada titik warna putih. Dan titiknya itu nggak gede, kecil. Sekecil perolehan suara Narjila gitu. Kecil banget nih, kecil. Awal ya gue tuh nggak mau dicek ke dokter teman-teman. Jujur karena gue mikirnya putih-putih kayak gini mah nanti juga hilang sendiri ya kan. Gue diemin selama 2 minggu, beneran hilang. Penglihatan gue, mata gue ini yang kanan burem, jadi ngelihat apa-apa tuh kurang jelas, kayak ngelihat hukum di negara inilah gitu. Ada kan kasus 8 tahun sampai sekarang belum jelas. Temen gue nontonin kasusnya di YouTube dari awal sampai kuotanya habis. Nanya ke gue, gitu pelakunya siapa sih? Itu penyakit. Mending nonton Brownies. Ada Irfan Hakimnya. Irfan Gunawannya. Tapi teman-teman, menurut gua penyakit yang paling nyusahin tuh corona. Bener, karena kerjaan gue itu nggak bisa dilakuin secara WFH. Kalau kerjaan orang mungkin bisa ya kan, tinggal buka Zoom terus meeting selesai. Kalau gua nggak bisa, kan nggak mungkin kerjaan gua nyuruh konsumen suruh buka ganti KWH meter sendiri lewat Zoom. Yang ada kesetrum ya kan. Misalkan gua nyuruh ibu-ibu nih, konsumen gua ibu-ibu nih, gua meeting Zoom ya kan. Selamat pagi Bu. Pagi Mas, kita mulai ganti KWH meternya ya. Pertama-tama Ibu ambil tes pen Bu, tes pen. Oh yang ini Mas, aduh itu kan gayung. Ibu ngapain di kamar mandi? Keluar. Orang saya lagi nyuci ayam. Tes pen mana tes pen? Yang ini Mas, itu kan ceker Bu. Gak akan ketemu ya kan, susah. Itu gua baru nyuruh dia ganti KWH meter, dia sibuk bikin opor ya kan. Susah teman-teman. Kerja di PLN juga gua waktu corona mau datang itu gua harus apa coba? Protokol kesehatan. Gila, gua harus pakai masker. Bawa apa, hand sanitizer, cuci tangan, dan hafal 25 nama Nabi. Susah waktu corona juga ada istilah yang namanya social distancing. Jadi gue sama konsumen itu nggak bisa ketemu langsung. Sumpah nih, gue pernah mau ganti KWH meter, dia cuma nontonin gue di jendela. Udah gitu nontonin gue sekeluarga di situ sumpah. Nontonin corona nggak bisa ada pemasukan. Di situ ada anaknya yang nangis. Bunda, ada apa sih? Shh, jangan berisik, ada monyet. Gue ganti. Susah bener lu, gue petugas PLN bagian lapangan tuh waktu corona susah. Karena konsumen itu nggak bisa ngobrol langsung sama gue tuh nggak bisa. Dia tuh cuman beneran nontonin gue di kaca. Sumpah di situ gue kayak lagi main kuis. Gue bilang ke si ibunya, Bu, KWH meter di mana? Apa Mas? KWH meter? KWH di mana? Hah? Kahitna? KWH meter di mana? KWH meter? Hah? Hedi Yunus?
KWH meter di mana? Bu cepetan waktunya 3 detik lagi. 3, 2. Sekian nama gue RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gila. Wah, kacau. Aduh, kacau. Aduh, Jis, gue langsung komentar. Ya, lu Mirza. Selesai udah hidup lu. Gila, gue standing applause. Dua-duanya juga standing applause buat Irgi. Tepuk tangan buat Irgi. Lu main pelan tang. Tawar deh Jis berapa kek tuh? Oh, sorry. Itu kan suara lu bukan suara Anda. Materinya dan gue gak nyangka punchline. Gue gak tahu ya itu lu tulis atau lu improvisasi. Tulis semua Pak. Sampai yang terakhir itu. Sampai terakhir. Wah keren banget. Gue suka banget. Gue gak nyangka lu bener-bener bikin materinya kayak Firja keluar gitu. Oh iya. Lucu gitu. Sebentar aja deg-degan. Sebentar saya potong ya Pak. Ya. Oke. Saya dapat laporan di episode kemarin itu ada yang komen ini kok acaranya tidak berkemanusiaan. Kenapa? Kok orang udah kalah digimikin. Nah kita nambahin lagi tadi buat nyumpahin Firza keluar. Emang acara ini tidak berkemanusiaan? Bukan. Ini emang acara enggak. Iya, gua. Lo bawainnya lebih gokil daripada kemarin. Materi-materi lo padat banget gitu, relate banget. Terus juga lo nggak bohong ya, lo nggak bohong gitu udah keren banget. Minggu lalu gue standing applause buat Ripai, minggu ini gue standing applause buat Logi. Dan gue yakin sih lo bisa jadi salah satu grand finalis. Kalau yang lain gugur. Iya kan, gue nggak salah dong. Ya. Jadi makin susah. Ini nih, tadi pas lu perform ditutup dengan punchline itu, kita berdua tuh lihat-lihatan. Ya. Kan ini mah emang masih dagang burjo. Ya gua mau ngeliat lu nggak enak, lu lagi dagang. Iya sih. Iya. Takutnya ganggu. Cuma kan saya juga dengar tadi. Iya. Maaf. Kalau Bapak ngomong saya dugang burger. Iya, maaf. Gue sempet lihat-lihat sama Wendy. Iya. Berarti udah mulai ngobrol sama Wendy. Iya, benar. Wen, sebelah kanan lu bos sampo anjing dah. Jadi ada dia kayak gitu. Sampo anjingnya pedes banget. Gua sama Diki kayak lihat-lihatan gitu, kayak susah nih. Susah banget kita nentuin siapa yang harus cabut duluan hari ini. Ya gimana kalau bingung kita sore syuting lagi aja. Gak usah. Harus ada. Tapi tetap harus ada yang cabut sih. Kalau kata gue ya. Ya. Kalau mau sadar diri sih ya nggak apa-apa. Mundur aja gitu. Di sini kan masalahnya udah makin jelas. Iya. Kalau yang lain memang kejadian relate-nya nyampe bener. wah rasional banget ya. Rasio. Wah, nyampe rasio kita memikirkan itu ternyata oh ya benar kejadian memang ada. Nah, sementara kita dihadapkan kepada fakta nenek-nenek keluar dari tas pinggang. Sampai di titik ini nenek-nenek keluar dari gimana Najis? Tapi kita tidak bisa memungkiri kalau nenek-nenek jatuh itu lucu. Itu lucu. Lucu sekali. Tapi kita juga harus dihadapkan dengan kondisi kita mau nerusin Irgi
dengan dengan keuntungan nanti dia akan tampil maksimal Ya. atau kita terusin yang tadi itu Ya. tapi dicatat sama malaikat semua kebohongannya. Kita harus Gimana ini? Itu. Gimana? kita harus pilih. Masa gua nggak dapat untung dari lugas secara dunia, masa di akhirat juga gua nggak dapat untung. Karena malaikat kebohongan ya. Iya, makanya maksud gua gitu. Kan relate, materi Irgi kan relate banget. Zoom masuk akal. Betul, masuk Ibu-ibu walaupun dia bilang ceker, ya masuk akal. Karena ibu-ibunya emang lagi ribet sama ayam. Kan? Ketawa gua dalam hati gitu maksudnya. Lu Firza. Enggak lah, lu keren banget. Irgi, lu keren banget. Tepuk tangan buat Irgi. Gimana perasaannya? Alhamdulillah Pak Jis. Alhamdulillah. Kita dengar komentar satu lagi dari Diki Divi. Udah Majus, tadi aku juga udah komen juga sama kita puas juga sama terakhir ekspresi gue berdua sama Bang Edi itu ketika dia mau punchline akhir menuju closing dari baterinya cuman anjing lah gimana ini pusing gue semuanya bagus gitu beda sama Lugas season 1. Dari Lugas season 1 kan Lugas season 1 kan pas syuting kedua udah kita udah mulai mikir aduh bukan siapa yang keluar tapi ya Allah salah bikin gini-ginian ya. Iya benar. Itu Wendy di minggu ke-5 Lugas season 1 itu sampai ngebayar orang buat hack dong YouTube gua gitu. Pengen di hack aja gitu kan YouTube-nya dia. Bayar orang malah. Iya. Apa gua enggak usah ngelawak lagi aja ya kata Wendy gitu kan. Hackernya mau ini, jangan nih kasihan kalau di hack gitu. Hampir kalian tuh di pokoknya. Ada lagi? Udah itu aja sih. Cuman gak tahu kenapa semua beat-beat dari komika semua terngiang-ngiang. Terutama tadi pas closing lagi. Memang penulisannya seperti itu ya dia. Iya Pak. Emang dilihat detiknya kayak gitu ya. Ada orang kalau nulis beda banget ya. Soalnya aku masih nyangkut banget di sini nih. Aku dapat cerita ya. Ada maling masuk rumah pakai gelang kaki. Itu saya bayangin Bang Diki ya. Nih, yang ada di kepala saya itu maling kayak joki kuda lumping. Lu gelangnya di kaki. Kan ketahuan ya bunyinya. Iya udah gitu dia pakai maksain kata dia kan. Saya tadi pengen bilang katanya di tangan juga pakai, cuman nggak percaya. Di kaki aja gua nggak percaya. Itu aja Ajis masih sukses pokoknya Irgi mudah-mudahan sampai final ya. Masih Diki. Tadi ya kita sama-sama lihat juga di tayangan ketiga Dewan Juri ini standing applause. Jadi kita akan tanya juga ke Inyong. Tadi Inyong tepuk tangan sambil berdiri percis kayak bocah minta digendong. Silakan Inyong mau komentar silakan. Komentar Inyong silakan tambahan silakan. Irzi, selain materi lu bagus ya. Ini gue jadi yakin dengan materi lu kalau konsisten kayak begini. Gue yakin banget Firza keluar hari ini. Gitu. Makasih ya Irzi. Firza yakin keluar? Jadi yakin sih. Firza. Lucu banget. Iya. Wah, makanya alam bawah sadar tuh baik-baik loh. Itu bisa kebentuk loh. Iya kalau baru 1, 2 alah bercanda Bang Wendy. 3, 4 alah masih bercanda. Begitu peserta terakhir pecah, yakin deh gue keluar. Akhirnya ada keyakinan itu. Yakin keluar. Iya. Baru kali ini ada yakin saya. Nggak. Lu jangan kayak gitu. Tapi kalau nggak yakin kebangetan sih lu. Nah. Ini udah peserta terakhir. Irgi silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Dan kita akan langsung melihat sama-sama. Beda kan? Beda tuh Irgi ke sono, teman-teman tos. Kalau pas Firza fitnah mulu lu gitu. Fitnah mulu. Sebentar lagi kita akan menyaksikan siapa dari ke-7 kontestan Lugas season kedua ini yang akan cabut duluan. Jangan kemana-mana, tetap di Lugas. Lucu gak sih? Lucu dong?
Nah itu khusus baju putih. Tuh. Ya, nih baju berwarna. Deg-degan ya. Deg-degan ya. Deg-degan ya. Sekarang kita sudah di segmen terakhir dari Lugas season 2. Lugas lucu nggak sih? Lucu ya. Ini adalah episode sejauh ini episode yang paling berat menurut saya. Ngentokin batu soalnya. Episode paling berat. Karena mungkin buat penonton yang ada di rumah juga tadi melihat penampilan dari ke-6 kontestan ini itu sangat-sangat wah. Hitung ya. 1 2 3 4 5 6 Apaan sih ikut-ikutan? Lu paling sini biar gampang di crop di foto itu. Asian. Ini paling berat banget karena semua kontestan yang tampil sudah memberikan yang terbaik dari penampilan mereka pada hari ini. Tepuk tangan buat para peserta. Jujur ini gue juga sama Dewan Juri udah ngobrol tadi. Wah gila nih, episode ini kayaknya harusnya jadi episode final. Jadi kita akan langsung mencari pemenang juara 1 dapat 20 juta hari ini. Biar cepet lah ya, biar cepet gitu. Biar kita bikin yang ketiga, keempat, kelima, 6. Makan mie Rizky Ambon lucu banget Rizky Ambon. Oke. Nama yang saya panggil itu adalah yang menduduki 3 terbawah. Nama yang saya sebutkan yang pertama Bayangkara FC. Ya kan? Degradasi loh dia, degradasi Bayangkara FC, degradasi. Kok waduh bener itu, bener. Raja Nenggolan. Oke. Untuk yang saya panggil 3 orang adalah menduduki peringkat terbawah dan silakan langsung naik ke stage. Yang pertama untuk peringkat 3 terbawah adalah Firza Logika. Yang kedua adalah Kang Ripai. Yang ketiga adalah Noval Tiada Tara. Bagi yang tidak disebutkan, selamat kalian lolos ke babak selanjutnya. Silakan langsung. Silakan. Ya, kita sudah melihat penampilan dari 3 orang yang sedang berdiri di depan kita semua. Yang pertama ada Noval Tiada Tara. Zoom. Ya. Bagus. Yang kedua adalah Kang Ripai. Zoom. Bagus. Yang terakhir adalah Firza Logika. Blur. Si blur. Dan sebelum kita mulai, sebentar kita tendangan bebas dulu. Tendangan bebas. Biar nggak dikolongin. Ya, tendangan bebas. Oke, sip. Nggak gol ternyata. Yeay, seneng dong, nggak gol. Seneng nggak gol. Nggak kebobolan. Seneng. Kelakuan bapak anak 1. Oke. Seperti tadi yang saya bilang, Dewan Juri sangat bingung dalam memilih siapakah yang akan lanjut dan siapa yang akan cabut duluan pada episode kali ini. Penilaian dari Dewan Juri. Sebentar, kameranya susah ya ngezoom sana. Karena harus crossing kameranya itu kalau hitung kan. Penilaian dari Dewan Juri sudah mutlak, tidak dapat diganggu gugat dengan aspek-aspek pertimbangan dalam kompetisi kali ini. Yang cabut duluan bukan berarti gagal dalam menempuh karir di dunia stand up comedy.
Ada orang bijak mengatakan, kegagalan adalah keberhasilan yang tidak tercapai. Deg-degan kan lo semua. Oke, saya jam 1 ada renang nih, agak cepet ya. Renang sama anak. Anak saya lagi belajar renang, baru pertama yang dilempar gitu. Yang tuh muncul ayah, yang gitu. Ada. Ntar ya saya kirim videonya. Mahal 3.500.000. Main air doang 3,5. Buset. Airnya nggak bikin mabuk lagi itu. Aduh, aneh banget. Maksud kamu apa? Kenapa ngomong kayak gitu? Kok ngomong soal mabok? Aneh banget. Penonton yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian menonton tayangan Lugas season 2 ini, kita akan melihat siapakah yang akan cabut duluan dari Lugas season kedua. Seperti yang saya bilang, mereka sudah menghasilkan penampilan terbaik. Ini dia rekapnya. Nggak ada. Oke, nggak ada. Terlalu TV soalnya nggak ada. Dan nama yang saya sebutkan tandanya harus cabut duluan di Lugas season kedua. Yang cabut duluan adalah nggak tega deh gue ya, nggak tega deh. Gimana ya caranya ya? Lu yang ngomong deh, nggak tega gue, lu yang ngomong. Tega. Tapi sekali lagi, ini bukan akhir dari perjalanan kalian. Harapannya adalah kalian masih terus berjuang, berkesenian di kesenian stand up comedy ini. Yang harus cabut duluan adalah Kang Ripai dari Ciledug. Dan otomatis untuk Noval serta Firza lolos ke babak berikutnya. Terima kasih untuk Kang Ripai telah berkontribusi di acara Lugas season 2. Semoga yang terbaik untuk Kang Ripai dan para peserta. Silakan naik ke atas panggung lagi untuk kita menutup acara ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Ripai, Pangeran Diksi Indonesia dari Ciledug. Terima kasih juga buat penonton yang sudah menyaksikan Lugas season 2. Terima kasih pada Inyong, Wendy Cagur, Diki Divi dan penonton yang ada di studio. Kita mau liburan dulu minggu depan. Jadi temanya adalah liburan. Pengalaman liburan loh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Lugas season 2 dengan tema liburan. Lugas, lucu nggak sih? Lucu.